Ketarik ya. Baik Bapak Ibu jemaah puji muhajirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai kajian menjelang berbuka puasa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia serta nikmat yang begitu melimpah sehingga pada sore hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Muhajirin dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan juga salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, tak lain dan bukan yakni Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik, untuk mengawali kajian menjelang berbuka pada hari ini, mari kita buka kajian dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda satunya adalah acara inti atau tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Ilyas, LCMPD. Adapun tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah pelajaran penting dari nasihat Luqman Hakim. Langsung saja kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah pengajian buka puasa bersama yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan acara untunya. Adapun sekarang adalah acara inti. Dan kajian kita dalam rangka menunggu buka puasa bersama, tema yang akan kita bahas adalah tentang wasiat nasihat dari tokoh yang namanya disebut di dalam Al-Quran, yaitu Luqman. Beliau orang yang sangat bijaksana sehingga nama Luqman melekat dengan julukannya, yaitu Al-Hakim atau orang yang bijaksana. Apa pelajaran penting dari nasihat-nasihat itu? Inilah yang nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang apa saja nasihat-nasihat dari Luqman Al-Hakim, kita akan mengenal dulu siapa beliau Luqman Al-Hakim ini. Dalam kitab tarikh yang ditulis oleh beliau Imam Ibnu Katsir, adapun Imam Ibnu Katsir mengatakan namanya Luqman, adapun Al-Hakim adalah gelarnya. Luqman bin Anqa bin Saddun. Ada lagi satu riwayat dari
Imam As-Suhaili, beliau bercerita dari Ibnu Jarir dari Al-Qutaibi bahwa dia namanya adalah Luqman bin Tharon, dan adapun kunyahnya adalah Abu An'am. Dan ini ada di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya beliau juga Imam Ibnu Katsir. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun data yang lain dari beliau adalah menurut Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani, karya Imam Al-Alusi. Beliau berkata mayoritas ulama berpendapat bahwa Luqman hidup pada masa zaman Nabi Dawud alaihissalam. Masa Nabi Dawud. Nabi Dawud hidup pada kurun waktu kira-kira 11 abad sebelum Masehi. Jadi kira-kira 11 abad sebelum Masehi. Kalau dihitung itu mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sejarah Islam itu secara umum itu paling banyak dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ada 3 agama, yaitu Islam, Yahudi, Nasrani, yang terhubung dengan tokoh yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim hidup pada kurun waktu 2000 tahun sebelum Masehi. Setelah itu nanti ada Nabi Musa 1600 tahun sebelum Masehi. Setelah Nabi Musa terus pindah ke wilayah Syam atau Palestina atau Baitul Maqdis. Nanti dari Nabi Musa turun-temurun ada Nabi Dawud, terus ada Nabi Sulaiman. Masa hidupnya kira-kira abad 11 sebelum Masehi, berarti sekitar 1100. Terus kemudian turun-temurun ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Itu masa hidupnya kira-kira 1 abad sebelum Masehi atau abad pertama Masehi. Maka Nabi Isa itu diperkirakan lahirnya ya sekitar 1 Masehi. Makanya disebut dengan Masehi dari kata Masihiyah, atau kalau bahasa Arabnya itu Miladiyah. Miladiyah itu artinya dihitung dari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Hanya saja kita mengatakan Nabi Isa atau Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Nah, kalau mereka itu mengatakan Yesus itu Tuhan, Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nah, itu bedanya. Nah, adapun Luqman Al-Hakim ini masa hidupnya itu kira-kira masa Nabi Dawud alaihissalam. Makanya ada beberapa pendapat di mana hidupnya Luqman Al-Hakim ini. Ada yang mengatakan hidupnya itu di Habasyah. Makanya dikatakan dia adalah orang Habasyah. Habasyah ini ada di Ethiopia. Warna kulitnya hitam sebagaimana orang Ethiopia atau orang Sudan pada umumnya. Penampilan fisiknya itu ya tentu kurang menarik bagi kita. Kenapa? Karena hitam. Pada umumnya orang sana hidungnya agak pesek dan kemudian bibirnya tebal. Kakinya, jari-jari kakinya besar-besar. Itu umumnya orang Afrika atau orang Negro. Tapi ada yang mengatakan Luqman ini tinggalnya di wilayah Palestina atau di wilayah Syam. Wallahu a'lam. Tapi ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diriwayatkan oleh Atha bin Rabah. Atha bin Rabah dari sahabat Ibn Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittakhidhu Sudan, fa inna salasatan minhum min sadati ahlil jannah." Artinya apa? Ambillah orang-orang Sudan, ambillah, percayailah, hormatilah mereka. Kenapa? Karena di antara mereka ada pemimpin ahli surga. Jadi tokoh surga itu ada 3 dari Sudan ini. Yang dimaksud dengan Sudan itu dari kata aswad, sud, hitam. Berarti apa menurut hadis ini? Luqman Al-Hakim ini berkulit hitam.
Dia orang sekitar Ethiopia, Sudan, atau Eritrea, atau kalau zaman dulu disebut dengan Habasyah. Nah, siapa 3 tokoh dari Sudan ini yang berkulit hitam ini? 1 Luqman Al-Hakim, 2 Najasyi. Najasyi hidup pada zaman Rasulullah SAW dan dia seorang raja berkuasa di wilayah Habasyah, gelarnya Najasyi. Dan yang ketiga adalah Bilal. Siapa Bilal ini? Dia adalah Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, hanya saja hadis ini sepertinya lemah. Hadis ini lemah. Tapi ada hal yang memperkuat atau yang diperkuat dari hadis ini, bahwa ada beberapa riwayat yang menjelaskan memang bahwa Luqman Al-Hakim ini dari wilayah Habasyah. Nah, berdasarkan hadis ini dan riwayat-riwayat yang lain, maka memang ada kemungkinan Luqman Al-Hakim ini dia berkulit hitam dan berasal dari wilayah Afrika. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa banyak ulama terus kemudian mendalami wasiat-wasiat dari Luqman Al-Hakim ini? Karena wasiat Luqman Al-Hakim ini dibagi 4. 1 yang disebutkan di dalam Al-Quran, 2 yang ada di dalam hadis Nabi, 3 nasihat-nasihat yang dinisbatkan kepada Luqman Al-Hakim, nasihat kepada anaknya. Tapi tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Makanya tokoh Luqman Al-Hakim ini menjadi legenda. Sehingga apa? Nasihat-nasihat yang baik itu kadang-kadang dinisbatkan ke Luqman Al-Hakim, padahal belum tentu. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sejarah Islam itu ada tokoh yang sangat lucu namanya Abu Nawas. Dalam sejarah Abu Nawas memang dikenal lucu. Dia sering memberikan nasihat dengan lelucon-lelucon. Akhirnya apa? Terkenal sebagai orang yang lucu. Sehingga apa? Apapun yang lucu itu dinisbatkan ke Abu Nawas. Padahal belum tentu itu ucapan Abu Nawas. Ada tokoh Islam, dia dikenal diktator, namanya Yusuf Al-Hajjaj. Tapi dia juga ada banyak kebaikannya. Kebaikannya adalah semangatnya untuk menyebarkan dakwah Islam dan menjaga Al-Quran. Tapi pada saat yang sama dia juga semangat untuk menjaga kekuasaannya. Ketika Hajjaj ini semangat menjaga kekuasaannya, siapapun yang mengkritik Hajjaj, nyawa bisa jadi taruhannya. Tapi sebagai pemimpin yang kuat, dia punya tanggung jawab terhadap Islam dan terhadap Al-Quran. Maka Hajjaj juga mendirikan banyak lembaga Al-Quran dan kemudian punya jasa besar untuk menjaga Al-Quran dengan cara apa? Memberikan petunjuk dan motivasi, nasihat-nasihat supaya apa? Al-Quran itu dibuatkan harakat, dibuatkan titik. Dan dia punya semangat untuk menyebarkan Islam sebagai tanggung jawab dia. Maka Islam menyebar ke India, Pakistan, itu adalah berkat jasa besar dari Al-Hajjaj bin Yusuf ini. Tapi tanggung jawab terhadap Islam itu juga sebanding dengan tanggung jawab terhadap kekuasaannya. Sehingga siapapun yang mengkritik dia bisa dibunuh. Memang unik memang satu orang bernama Hajjaj ini. Makanya kadang-kadang ketika ada kisah yang diktator, zalim, merasa benar, maka kadang-kadang dinisbatkan ke Hajjaj ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terus yang ketiga wasiat dari Luqman ini adalah yang musta'arabah, yang diarabkan.
Jadi dia berasal dari bahasa non-Arab, mungkin dari Persia atau dari mana. Terus mereka punya cerita, ini adalah nasihat Luqman. Maka di kemudian hari nasihat-nasihat ini dikumpulkan, terus kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab. Makanya terus ada yang dalam bentuk ayat Quran, dan kalau yang dalam ayat Quran pasti benar. Kalau yang dalam hadis, nah kalau itu hadis yang sahih pasti benar. Kalau itu berupa nasihat-nasihat umum yang menyebar di masyarakat, belum tentu salah, tapi juga belum tentu benar. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis dhaif itu belum tentu salah, tapi juga belum tentu benar. Yang pasti benar Al-Quran dan hadis yang sahih. Adapun hadis dhaif memang ada sanadnya dari siapa? Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah. Tapi jarak antara sang penulis dengan Ibnu Abbas, ini ada orang yang hafalannya kurang kuat, atau ada orang yang kurang jelas statusnya, dia siapa, tinggal di mana. Karena statusnya tidak jelas, dia hafalnya kuat apa lemah, terus dia itu orang mana juga kurang jelas. Ketika ada yang kurang jelas, maka hadisnya turun. Maka kalau belajar ilmu hadis itu luar biasa. Para ulama meletakkan sanad hadis itu luar biasa. Dalam sejarah dunia itu tidak ada cara untuk memastikan bahwa ucapan itu benar. Cara yang melebihi dari mustalah hadis itu tidak ada. Jadi dalam ilmu mustalah hadis semua orang itu tidak dipercaya, kecuali kalau jelas-jelas ada saksi, ada bukti bahwa dia itu jujur dan hafalannya kuat. Kalau tidak jelas, ditolak hadisnya. Apalagi cuma kata orang umum, dia kuat hafalannya, tidak boleh, harus kata tokoh, kata ulama. Bapak Ibu rahimakumullah, Luqman Al-Hakim orang Sudan, pekerjaannya sebagai tukang kayu, dan bahkan dia seorang budak. Tapi ternyata apa? Dengan status budak. Budak itu berarti orang yang diperjualbelikan layaknya hewan. Jadi tidak punya kemerdekaan. Tapi ternyata siapapun yang belajar dan berpikir, menggali hikmah dari setiap pelajaran hidup, maka dia bisa mendapatkan kebijaksanaan. Orang yang bijaksana pasti dia punya pengalaman hidup yang lama dan kemudian punya kecerdasan untuk menggali dari setiap peristiwa. Sehingga pengalaman hidupnya, pengalaman hidup orang lain itu dikumpulkan, diamati, direnungkan, maka jadilah dia nasihat-nasihat yang penuh makna. Jadi tidak hanya sekedar lewat, tapi dia menjadi nasihat yang penuh makna. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya mulai dari hadis yang sahih tentang Luqman Al-Hakim. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang kemudian disingkat dengan Bukhari Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala turun ayat, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini bercerita ketika turun ayat Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Jadi iman yang sebenarnya itu adalah iman yang tidak bercampur dengan kezaliman. Nah, dikisahkan para sahabat Nabi itu merasa sangat berat. Mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mencampur keimanan dengan kezaliman? Siapa yang bisa meninggalkan kezaliman meskipun sedikit? Kenapa? Zalim itu berarti meletakkan sesuatu
bukan pada tempatnya. Itu salah satu makna zalim. Kurang zalim, lebih zalim. Siapa yang kemudian bisa mengukur dengan pas? Maka meninggalkan kezaliman itu jelas berat. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngasih makan hewan kurang itu ya zalim. Zalim, kamu masa cuma dikasih makan segini. Dia enggak kenyang, kasihan. Nanti kalau lebih itu juga zalim. Kenapa? Kalau kekenyangan itu juga enggak baik. Nah, terus gimana bisa meninggalkan kezaliman meskipun sedikit? Makanya sahabat Nabi merasa berat. Maka mereka nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang bisa meninggalkan kezaliman meskipun sedikit? Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan penjelasan. Makna ayat tersebut tidak demikian. Jadi tidak seperti yang kalian pahami tadi. Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah seperti wasiat Luqman untuk putranya yang ada dalam surat Luqman ayat ke-13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi yang dimaksud dengan kata walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur keimanan itu dengan kezaliman. Zalim di sini itu artinya syirik. Berarti iman, tauhid, akidah itu harus murni. Tidak boleh ada kesyirikan sedikit pun. Nah, yang dimaksud dengan zalim itu artinya kesyirikan. Dan kemudian inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa disebut kezaliman yang besar? Karena yang paling berjasa kepada kita manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menyiapkan tanah ini cocok untuk dihuni oleh manusia. Dan karena Allah kita lahir dan kita tumbuh berkembang. Tiba-tiba saja yang disembah bukan Allah, tapi makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini zalim. Tiba-tiba saja dia memohon pertolongan kepada selain Allah, merasa selain Allah itu mampu untuk mengatur hidupnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka ini zalim. Bapak Ibu rahimakumullah, ada pertanyaan begini dari anak-anak. Ya, apa? Kata Pak Guru agama, kata Ustadz, hanya orang Islam, hanya orang yang beriman yang masuk surga. Ya memang benar Ustadzmu. Terus selain orang yang beriman, selain orang Islam berarti masuk neraka. Ya memang begitu. Masalahnya apa? Ya, saya punya teman, dia bukan orang Islam, dia baik sekali. Dia suka bantu, tidak pernah mengganggu, suka ngasih hadiah. Sementara teman saya yang Islam itu suka ganggu, tidak pernah ngasih hadiah, tidak pernah ini, tidak pernah itu, bahkan sukanya itu membuli dan mencaci ya. Masa terus orang Islam seperti itu masuk surga ya? Teman saya yang Islam tapi seperti itu masa masuk surga? Nah terus teman saya yang baik ya, tapi dia bukan orang Islam, masa terus masuk neraka? Apa ndak zalim itu ya? Kira-kira jawaban Bapak gimana? Jawaban si Bapak ya perlu belajar Bapak Ibu. Jawaban si Bapak ya si Bapaknya harus belajar.
Maka jawaban si bapak gini, nah, seandainya ada seorang anak, dia sangat baik kepada ayahnya, semua permintaan dari ayahnya dikasih, dia sudah bekerja, hasil kerjanya juga berapapun yang diminta oleh ayahnya dikasih. Tapi hanya saja setelah sekian tahun anak itu berbakti kepada orang tuanya, kepada ayahnya, tiba-tiba saja si anak ini mengatakan, ya, aku akan berbakti kepada ayah. Apapun yang ayah minta akan saya kerjakan, dan saya akan kerja keras demi untuk mencukupi kebutuhan ayah. Ya, syukurlah nak, saya punya anak yang soleh seperti kamu dan berbakti. Hanya saja gini ya, apa ya, saya tidak bisa percaya kalau ayah itu adalah ayah saya. Nah terus saya tidak yakin. Lah kamu yakinnya anak siapa? Ya pokoknya saya tidak yakin kalau saya itu anak ayah. Nah terus gimana? Kamu kan bisa lihat aktemu, siapa nama bapakmu? Ya ayah. Di kartu kakak siapa nama bapakmu? Ya ayah. Tapi kan itu dibuat oleh orang ya. Tes DNA bisa dibuat ya. Pokoknya aku tidak yakin. Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya ada anak seperti itu, sangat berbakti kepada ayahnya, tapi hanya saja kemudian dia mengatakan, aku tidak yakin kalau ayahku itu adalah ayahku. Kebaikan anak ini sebesar apapun akan gugur di hadapan sang ayah. Kenapa? Karena dia tidak mengakui yang prinsip ini. Yang prinsip itu adalah pengakuan itu penting. Bahwa mengakui orang tuanya adalah orang tuanya, ayahnya adalah ayahnya, ini penting. Sebaik apapun seorang ayah kepada anaknya, tiba-tiba saja terus kemudian ayahnya mengatakan, kamu itu aslinya bukan anakku. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hancur itu wibawa sang ayah. Makanya banyak orang tua yang kemudian menutupi anaknya. Contoh begini, ada mungkin ibunya meninggal ketika masih kecil, terus kemudian nikah lagi dengan adiknya atau dengan kakaknya, kakak dari istri maksudnya. Karena masih bayi dan pasti mirip kan, namanya juga satu keluarga, bibi dengan ponakan itu kan kadang-kadang mirip kan. Akhirnya apa? Anak meyakini itu adalah ibunya, padahal itu bibinya. Itu kadang-kadang anak ketika sudah dewasa ngerti bahwa ternyata berarti selama ini itu adalah bibiku. Iya. Itu saja sudah kacau pikirannya. Bapak Ibu rahimakumullah, itu gambaran manusia. Bahwa sehebat apapun, sebaik apapun orang, kalau dia tidak mengakui siapa Tuhannya dan tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka semua kebaikannya itu gugur. Apakah kemudian kebaikan orang ini akan gugur? Tidak. Siapapun yang melakukan kebaikan, Allah akan memberikan balasan. Orang kafir kalau baik, Allah akan memberikan balasannya di dunia. Orang Islam kalau baik, Allah pasti akan memberikan balasan di akhirat dengan berlipat-lipat berupa surga. Dunia kadang dapat, kadang tidak. Rumusnya itu. Kalau orang non-Islam ketika melakukan kebaikan, Allah akan memberikan imbalannya di dunia. Orang Islam kalau melakukan kebaikan, Allah pasti akan memberikan imbalannya di akhirat. Dunianya kadang dapat, kadang tidak. Tapi akhirat pasti.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sehebat dan sebaik apapun orang, ketika kemudian dia menyembah batu, kayu, apalagi matahari, apalagi bayi lahir dari ibunya terus disembah, oke ya, terus begitu besar dipasang, oke ya, dibuatkan patung, terus disembah. Apa itu tidak zalim? Itu zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang disembah selain Allah tidak pernah mengaku bahwa sembahlah aku, tidak pernah. Siapapun Tuhan selain Allah tidak pernah ngaku sembahlah aku. Memang ada yang ngaku sembahlah aku, Firaun, Namrud. Tapi kan setelah Namrud mati, Firaun mati, sudah tidak ada lagi rakyat yang mau menyembah Firaun, tidak ada yang mau menyembah Namrud. Selesai, tamat. Kenapa? Karena rakyat dipaksa untuk menyembah Firaun. Begitu Firaunnya mati, selesai, udah. Adapun selain Firaun, selain Namrud, memang masih ada, turun temurun, masih ada, tetap jadi Tuhan, diyakini sebagai Tuhan. Apakah mereka pernah ngaku jadi Tuhan? Enggak, justru enggak pernah. Nabi Isa enggak pernah mengaku aku adalah Tuhan, enggak pernah. Dalam bahasa aslinya itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Tuan dengan Tuhan itu beda. Tuan itu berarti bos, majikan, atau pemimpin. Gimana kabarnya tuan-tuan? Itu artinya orang-orang yang terhormat. Tapi kalau Tuhan berarti yang disembah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka syirik ini adalah kezaliman yang besar. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut ke beberapa hadis yang lain. Dari Abdullah bin Umar, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Luqman berkata, innallaha idza stauda'a syai'an hafidhahu wa in astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Luqman berkata, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dititipi sesuatu, maka Allah akan menjaganya. Terus wa inni astaudi'ullah, dan aku menitipkan kepada Allah. Apa yang aku titipkan? Agamamu, amanahmu, dan akhir dari amal perbuatanmu. Mudah-mudahan Allah menjagamu. Nah, ini wasiat Luqman kepada putranya. Ini bisa ditiru. Kenapa? Karena memang ada hadis yang mirip dengan ini. Nah, wasiat, nasihat lagi dari Luqman Al-Hakim. Dari Imam Tabrani, dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Luqman qala li ibnihi. Jadi Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, alaika bimajalisil ulama, pilihlah majelis-majelis para ulama, wastami' kalamal hukama, dan dengarkan nasihat-nasihat para hukama. Hukama itu orang yang bijaksana, punya ilmu, punya pengalaman, punya wawasan, sehingga dia punya pertimbangan. Alim dengan hakim itu ada bedanya sedikit. Kalau orang alim itu orang yang tahu, dia punya banyak ilmu. Tapi kalau orang yang hakim, dia punya ilmu, tapi tahu bagaimana menggunakan ilmunya itu. Tahu bagaimana menggunakan ilmunya. Kalau dia memberikan nasihat, dia tahu bagaimana memilih kata-kata yang pas dan memberikan nasihat yang pas, tidak kurang, tidak lebih.
Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita membaca hadis Nabi, nasihat-nasihat Rasulullah itu penuh dengan hikmah. Nasihat-nasihat Rasulullah itu sangat singkat, sangat pas, dan menggabungkan banyak makna. Itu nasihat dari Rasulullah. Maka nasihat Nabi ini masuk dalam istilah jawami'ul kalim. Hadis-hadis Nabi itu banyak yang masuk dalam jawami'ul kalim. Kata-kata yang singkat tapi punya makna yang luas dan mudah dipahami. Ada yang singkat tapi susah untuk dipahami, ada yang luas tapi membingungkan. Mungkin yang sering yang luas tapi membingungkan gengger. Sedikit susah dipahami, banyak membingungkan. Nah, ini berarti jauh dari kata bijaksana. Tapi kalau hadis Nabi itu singkat, mudah dipahami dan luas maknanya. Nah, ini yang luar biasa. Lanjut wasiatnya adalah fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardul mayyitata biwabilil matar. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan derasnya hujan. Nah, umumnya hikmah itu berupa kata-kata. Makanya disebut dengan kata bijak atau kata mutiara atau kata bermakna. Contoh seperti nasihat. Nasihat itu tidak selamanya harus lembut. Ada namanya qaulan layyina, ada qaulan baligha, ada qaulan sadida. Qaulan baligha itu kata-kata yang mendalam, yang keras. Baligha tidak langsung masuk ke jantung hatinya. Maka kebijaksanaan atau hikmah ini tentu sesuai dengan kondisi orang. Ada cerita begini, ada anak muda mahasiswa itu sholat ya lumayan agak rajin, tapi kalau sholat jamaah malasnya minta ampun. Diajak sama temannya sholat jamaah malas. Pokoknya malas aja hawanya kalau ke masjid itu. Dinasehati tidak mempan. Tapi ya dia ngerti ini jelek ini. Orang kok malas ke masjid itu jelek. Tapi ya tadi sebulan 2 bulan sampai bertahun-tahun dia tetap aja malas. Apa kamu tidak ngerti masjid itu tempat yang baik? Jangan malas ke masjid. Yang ngerti sih, tapi yang malas saja. Memang ada orang seperti itu, ngerti tapi yang malas saja. Sudah mau ujian loh, belajar. Kalau kamu tidak belajar nanti gimana bisa lulus? Udah ngerti, kalau tidak belajar nanti susah lulusnya. Lah kenapa tidak belajar? Malas saja. Oke, ke masjid itu penting. Kenapa tidak ke masjid? Ya malas saja. Nah, orang seperti ini, ya pemuda seperti ini tidak cukup qaulan layyina. Kenapa? Tidak mempan. Dia sudah ngerti. Kalau qaulan sadida, ucapan yang benar, dia sudah ngerti mana benar mana salah. Maka dia perlu qaulan baligha. Maka nasihatinya dengan keras, ini Mas, ini. Masjid itu tidak butuh orang yang malas seperti kamu. Maka kalau kamu tidak mau ke masjid itu sudah pas. Jadi jangan sampai masjid itu diinjak oleh orang yang malas seperti kamu. Dan kalau kamu tidak ke masjid, masjid tidak akan rugi kehilangan kamu. Dan surga tidak akan rugi tidak dimasuki oleh kamu. Kenapa? Karena memang masjid bukan tempatnya orang yang malas. Tapi terus gimana ini Ustaz? Ya terserah kamu. Selain surga ada tempat yang lain, selain masjid ada tempat yang lain. Enggak. Tapi kamu harus tahu
yang rajin ke masjid itu artinya dia rajin. Yang malas ke masjid itu artinya dia malas. Ya terserah. Tapi justru dengan nasihat yang keras seperti itu, akhirnya dia mulai sadar, mikir. Ya kalau tidak ke surga, berarti ke neraka. Kalau tidak rajin ke masjid, berarti malas ke masjid. Kalau malas ke masjid itu berarti orang malas. Serajin apapun orang, kalau malas ke masjid itu tetap malas. Ya. Suatu saat nanti pasti dia akan berubah jadi orang malas. Kenapa? Karena dunia ini membosankan. Dunia ini membosankan. Orang yang sudah makan kenyang pasti sudah bosan makan. Sudah hidup lama pasti bosan hidup. Dunia ini membosankan. Coba yang kira-kira hidupnya 100 tahun pasti bosan hidup dia. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, nasihat cahaya hikmah ini bisa menghidupkan hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi oleh curahan hujan. Ada lagi wasiat dari Luqman Al-Hakim untuk putranya. Qala Luqman li ibnihi ya bunayya, wahai putraku, idza stushita fashhad. Kalau kamu diminta untuk menjadi saksi, maka jadilah saksi. Kalau enggak ya berarti enggak usah. Wa idza stu'inta fa'in. Kalau dimintai tolong, maka tolonglah. Tapi wa idza stusirta fala tu'ajjil. Kalau kamu dimintai nasihat atau usulan, maka jangan terburu-buru. Hatta tanzura, sehingga engkau memandang. Artinya sehingga engkau mempertimbangkan. Kalau menjadi saksi langsung boleh. Dimintai tolong langsung boleh. Tapi kalau diminta nasihat jangan terburu-buru. Diminta untuk memberikan hukum jangan langsung jawab. Kenapa? Karena harus memastikan dulu bagaimana kondisi dua belah pihak dan bagaimana kondisi dia. Ada nanya, kadang-kadang ini contoh ini, ada yang nanya lewat WA, Ustaz, ada temen itu tidak kuat untuk puasa, akhirnya dia tidak puasa, mokel. Apakah boleh diganti dengan fidyah? Ya memang pertanyaannya gampang, ya. Teman saya tidak kuat puasa dan ini asli teman saya itu tidak kuat puasa. Terus ya dia tidak puasa. Nah boleh tidak diganti dengan fidyah? Jawabannya kayak ini. Tidak boleh memberikan jawaban sebelum ada kejelasan. Kondisi dia itu bagaimana? Tidak kuatnya karena sakit, tidak kuatnya karena safar, atau tidak kuatnya karena memang dia malas. Kalau malas puasa, semua orang malas puasa. Kalau takut lapar, semua orang takut lapar. Tapi mereka memaksakan diri untuk tetap puasa meskipun nanti resikonya lapar. Tidak kuat puasa itu Bapak Ibu, kalau puasa terus kemudian tidak bisa bangun. Tapi selagi dia masih bisa bangun ketika mendengar adzan maghrib, maka dia sebenarnya mampu puasa. Kecuali kalau pas sakit atau musafir, itu kondisi khusus ini. Nah selain itu ya dia harus memaksakan diri untuk bisa. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut ke ayat Quran. Karena ayat Quran ini sering kita baca insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Dalam Quran hikmah itu artinya banyak. Hikmah bisa diartikan kenabian.
Hikmah bisa diartikan, bisa punya makna sunnah. Hikmah juga bisa diartikan kata-kata yang benar, yang bijaksana. Apa hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Luqman? Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Wa may yashkur, siapa yang bersyukur fa innama yashkuru li nafsi, berarti dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Manfaat dari syukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Allah tidak butuh apapun dari manusia. Kalau manusia ibadah, Allah tidak bertambah mulia. Manusia semuanya durhaka, Allah tidak berkurang kemuliaannya. Tapi semuanya kembali kepada manusia. Nah, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur, maka sungguh Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kenapa kok tidak dikatakan siapa yang kufur nanti bahayanya kembali kepada diri sendiri? Nah, ini salah satu bentuk yang bijaksana. Rasulullah SAW itu memberikan wasiat nasihat begini, man atau ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak mau taat padaku, maka berarti dia tidak mau masuk surga. Sehingga kedengarannya enak. Jadi bukan kok terus siapa yang taat surga, siapa yang durhaka neraka, gitu enggak. Siapa yang taat masuk surga, siapa yang tidak taat berarti tidak mau masuk surga. Terus kemana? Ya terserah. Barangkali sudah membuat coupling di alam lain, di dunia lain membuat coupling. Nah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur, siapa yang durhaka, siapa yang syirik, Allah tidak berkurang kekayaannya dan Allah tidak berkurang pujiannya. Tetap Allah ghaniyyun, Maha Kaya, hamidun, tetap Allah Maha Terpuji. Nah, wasiat Luqman ini, wa idz qala Luqmanu li ibnihi, dan tatkala Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, dan beliau memberi nasihat kepada putranya, ya bunai, wahai putraku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sungguh syirik adalah kezaliman yang besar. Berikutnya, wa wasailal insana, kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi, tentang kedua orang tuanya. Khusus untuk ibu, hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan. Kepayahan di atas kepayahan. Nah, apa toh kepayahan di atas kepayahan itu? Ya, bisa nanya ke ibu-ibu yang hamil nih kan. Wa fisaluhu fi amain, setelah itu menyapihnya 2 tahun. Jadi maksimal ibu menyusui itu 2 tahun. Nah, anishkurli, hendaklah ia bersyukur kepada Allah, karena Allah yang kemudian melahirkan, artinya memberikan kekuatan kepada manusia untuk bisa lahir. Waliwalidayka, dan bersyukur pula kepada orang tua. Ilayyal masir, dan kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, akhir dari segalanya. Al-masir. Bapak Ibu rahimakumullah, baik dan buruk itu kalau dikaitkan dengan akhirat itu insyaallah baik. Kebaikan kepada orang lain itu nanti dikaitkan dengan iman, maka hasilnya baik. Nah, terus kemudian ayat ke-14, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Seandainya kejadian ternyata apa? Anaknya muslim, orang tuanya kafir. Orang tua memaksa anaknya untuk menjadi kafir atau keluar dari Islam, menghalangi anak untuk masuk Islam.
maka anak tetap kewajiban masuk Islam. Kalau anak sudah masuk Islam, anak tidak boleh keluar dari Islamnya, apapun resikonya, meskipun orang tua yang meminta. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan kedua orang tua dengan cara yang baik, dan ikutilah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat berikutnya, nah ini Luqman memberikan penjelasan tentang iman. Allah Maha tahu. Seandainya ada biji sawi atau biji yang paling kecil apapun bentuknya, terus kemudian diletakkan di batu itu warnanya hitam, terus kemudian ada di padang pasir yang luas, entah itu di langit atau di bumi, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Mudah-mudahan yang kita bahas ini memberi manfaat untuk kita bersama. Mohon maaf bila ada khilaf. Silahkan dibaca doa berbukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi jamaah yang tidak membatalkan puasanya bisa dipersilakan. Alhamdulillah ini telah kita sama-sama muntah-muntah siap bermanfaat kepada ini. Semoga bisa bermanfaat dalam hidup kita sebagai seorang pribadi, hidup kita sebagai warga, dan lebih luas lagi masyarakat yang negara. Demikian kajian Jalan Buka pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah